Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya akan memberikan ulasan terkait dengan materi yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, ya. Tujuan saya memberikan review, saya ingin memberikan klarifikasi atau tambahan materi ya terkait tema-tema yang sudah kita bahas. Barangkali ada hal-hal yang perlu untuk dipahami lebih dalam, karena kita belajar tentang sejarah itu berarti kita juga harus belajar tentang banyak referensi ya, karena yang namanya sejarah itu sebetulnya tidak cukup hanya dari satu referensi saja. Kita harus mengkolaborasikan dengan banyak referensi sehingga akan terkonstruk sebuah pengetahuan yang utuh atau holistik. Nah, untuk pembahasan terkait dengan sejarah kebudayaan Islam dan lokal, pembahasan yang pertama itu terkait dengan Arab pra-Islam, kondisi Arab pra-Islam, sampai kemudian perkembangan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada di Mekah dan Madinah, itu sudah saya berikan reviewnya ya. Silakan nanti dipahami karena memang ini pembahasannya cukup detail ya. Jadi kalau saya bahas ulang dari awal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Intinya bahwa kondisi Arab pra-Islam pada saat itu, masyarakat Arab itu mempunyai sisi yang positif maupun sisi yang negatif. Ya, sisi yang positif inilah yang kemudian nantinya bisa menjadi salah satu sebab Islam itu mampu berkembang atau tersebar dengan baik di Jazirah Arab. Ya, adapun sisi yang negatif ini yang kemudian menjadi contoh atau nantinya akan terlihat perubahannya. Bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum Islam datang dengan kondisi masyarakat Arab setelah Islam datang, yang pada akhirnya ada perubahan-perubahan dari segi tradisi, dari segi budaya, dari segi pemikiran dan lain sebagainya. Ya, dan kenapa yang dipilih itu Jazirah Arab? Salah satu alasannya karena Jazirah Arab letak geografisnya itu dikelilingi oleh gurun, dan ini yang membuat negara-negara kolonialis atau imperialis itu mereka itu khawatir ketika akan menjajah negara atau menjajah Jazirah Arab. Karena ketika mereka menjajah berarti mereka harus melewati padang pasir yang begitu panjang, dan ini sangat beresiko. Yang pertama terhadap bekal makanan yang mereka bawa, dan yang kedua apakah kemudian prajurit-prajurit mereka bisa bertahan dengan kondisi alam yang seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa Islam itu, ini alasan secara logis ya, maksudnya kita sebagai akademisi, kenapa kemudian Islam diturunkan di Jazirah. Kalau misalkan Islam turunnya langsung di Indonesia, yang di Indonesia itu sangat mudah dijangkau oleh kaum-kaum imperialis, mungkin Islam sebelum berkembang itu sudah diblokade terlebih dahulu ya, atau mungkin sudah nggak bisa berkembang karena sudah karena memang kekuatan dari negara-negara lain, kaum imperialis itu begitu besar ya. Itu beberapa alasannya sampai kemudian Rasulullah diutus untuk menjadi seorang nabi, untuk mensyiarkan agama Islam. Yang pertama menggunakan metode dakwah secara sembunyi. Ini digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan kekuatan. Ya, mengumpulkan kekuatan. Kita bayangkan kalau misalkan Rasulullah pada saat itu langsung menggunakan metode terang-terangan. Ini tentunya akan mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak. Dan pada saat itu Rasulullah masih sendirian. Ya, maksudnya belum mempunyai kekuatan yang cukup kuat untuk melawan orang-orang Quraisy, dan ini sangat beresiko. Itulah kenapa dakwah yang dipilih Rasul yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah Rasulullah merasa bahwa sudah mempunyai kekuatan yang cukup memadai untuk melawan kaum Quraisy, baru kemudian Rasulullah itu memilih dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan inilah yang kemudian memberikan respon yang
respon yang kurang baik dari kaum Quraisy. Mereka mencoba untuk memboikot para pengikut Rasulullah pada saat itu, sampai kemudian mereka kelaparan, sampai mereka mengalami kemiskinan dan lain sebagainya ya. Akhirnya sebagian dari mereka diminta untuk hijrah ya ke mana, saya agak lupa. Intinya mereka diminta untuk hijrah, dan Rasulullah pada saat itu tetap bertahan di Mekah ya, karena ada beberapa sebagian pengikut Rasulullah yang memang masih di sana, dan beberapa keluarga juga masih ada di sana. Rasulullah masih tetap tinggal di Mekah. Dan kenapa kemudian kok bisa Bu, kenapa Rasulullah itu kemudian di Mekah itu begitu dimusuhi, tapi kenapa di Madinah itu Rasulullah begitu diterima di sana? Nah, beberapa alasannya. eh, yang pertama, karena di Mekah itu mereka itu kebanyakan merupakan penyembah berhala. Ya, mereka merupakan penyembah berhala, menganut agama Watsani, sehingga mereka itu tidak menerima yang namanya agama monoteisme. Ya, dan ini juga berkaitan dengan perpolitikan juga, bahwa Bani Hashim itu jangan sampai memegang kekuasaan terbesar di Mekah. Ini juga beberapa alasannya. Kemudian kalau di Madinah itu sudah terbiasa dengan pluralisme. Pluralisme dalam hal ini mereka terdiri dari banyak agama ya. Ada agama Nasrani, kemudian ada agama Yahudi, ada agama Watsani juga, begitu. Jadi mereka sudah terbiasa dengan pluralisme. Dan yang selanjutnya yaitu eh, kaum Aus dan Khosraj pada saat itu mereka sudah mengetahui ajaran agama Yahudi yang hampir mirip dengan ajaran agama Islam, bahwa mereka mempercayai akan adanya nabi yang datang sebagai juru selamat, ya. Dan nabi itulah yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Sehingga ketika kaum Khosraj dan Aus ini kemudian mendengar ada nabi di kota Mekah, mereka beberapa kali melakukan haji ke sana ya, ke Ka'bah, untuk melakukan haji, untuk menemui Rasulullah, sampai akhirnya itu terjadi perjanjian Aqobah pertama dan perjanjian Aqobah kedua. Ini mereka yang kemudian meminta Rasulullah untuk hijrah ke Madinah untuk menjadi pemimpin mereka di sana ya. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Di sanalah kemudian Rasulullah mempunyai kekuatan dan menjadi pemimpin untuk masyarakat di Madinah, dan kemudian dibentuklah Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal landasan dalam pembentukan sebuah negara. Ya, Piagam Madinah ini kita katakan sebagai dasar konstitusinya sebuah negara. Jadi sebuah negara itu harus ada dasar konstitusinya, kemudian punya wilayah, punya pemimpin, punya rakyat. Itu sebuah negara. Dan apakah sebuah negara harus mempunyai merupakan sebuah negara Islam? Nah, dari konsep Piagam Madinah ini kita menjadi tahu bahwa Rasulullah sendiri tidak mewajibkan kita untuk mendirikan negara Islam. Kenapa? Karena yang terpenting dari sebuah negara adalah bagaimana seorang pemerintah itu memastikan stabilitas, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan. Itu yang terpenting. Bagaimana menjamin kesejahteraan rakyatnya, itu yang terpenting. Jadi pada saat Rasulullah itu menjadi pemimpin di Madinah, yang dipimpin itu tidak hanya masyarakat Muslim, tapi ada dari Yahudi, Nasrani, Watsani, dan lain tidak ya. Intinya mereka beragam begitu ya, plural. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah tolak ukur
bahwa sebuah negara itu tidak harus menjadi negara muslim. Ya, seperti Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak etnis, banyak budaya, banyak agama. Jadi yang terpenting itu bukan kemudian menjadi negara Indonesia itu negara Islam, tapi yang terpenting bagaimana menjamin kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu kesejahteraan dalam aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, atau yang lainnya. Jadi itu ya yang menjadi hal penting yang perlu untuk diperhatikan. Sampai akhirnya Rasulullah dapat mempunyai kekuatan dan pada akhirnya dapat menaklukkan Mekah Al-Mukarramah dan melaksanakan haji wada, yaitu haji yang haji akhir ya, haji penutup. Setelah Rasulullah wafat, pemerintahan yang selanjutnya dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, kemudian yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat itu Ali bin Abi Thalib. Untuk Abu Bakar sendiri, yang pertama menggantikan Rasulullah, yaitu dipertimbangkan. Kenapa yang dipilih Abu Bakar, Bu? Ya karena pertimbangannya sudah tahu ya, karena pada saat itu karena beberapa kali Abu Bakar itu diminta Rasulullah untuk menggantikan beliau ketika beliau berhalangan untuk menjadi imam. Jadi ini diasumsikan bahwa ketika Rasulullah itu sudah wafat, maka Abu Bakar itu berhak menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Nah, awal pertama Abu Bakar menjadi pemimpin atau menggantikan figur Rasulullah ini bukan menjadi hal yang mudah. Kenapa? Karena masyarakat pada saat itu banyak rakyat yang pada saat itu yang mempunyai keimanan yang belum begitu kuat, sehingga mereka menganggap bahwa yang wajib mereka taati hanyalah Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak ada, berarti tidak ada lagi yang pantas untuk mereka patuhi. Inilah yang kemudian melahirkan kaum-kaum murtad, kemudian kaum-kaum yang membelot dari pembayaran zakat ya, atau kita kenal sebagai riddah ya. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Abu Bakar itu cukup banyak. Yang pertama itu seperti memerangi atau menghadapi orang-orang murtad, kemudian menghadapi orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Jelas karena mereka menganggap enak ya menjadi nabi, banyak pengikutnya, kemudian hidupnya itu aman dan yang lain sebagainya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Di sisi lain juga karena keimanan mereka yang belum begitu kuat. Kemudian adanya menghadapi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat sampai akhirnya terjadi perang Riddah, yaitu perang yang dilakukan untuk memerangi 3 golongan itu tadi. Ya, untuk perluasan wilayah yang dilakukan oleh Abu Bakar belum begitu banyak. Nanti akan dilanjutkan kepada kepemimpinan yang selanjutnya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab ya. Khalifah Umar bin Khattab ini memang dikenal dengan tegas ya, tegas, bijak, kemudian intinya Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin yang tangguh begitu ya. Dan di masa Umar inilah kemudian sudah mulai bisa membenahi sudah bisa membenahi administrasi pemerintahan, bahasanya seperti itu. Jadi untuk perluasan wilayah juga sudah bisa melakukan ekspansi ke beberapa wilayah ya, bisa menaklukkan Persia, menaklukkan Damaskus, kemudian menaklukkan Mesir ya, kemudian menaklukkan Iskandaria, itu juga pada masa Umar bin Khattab. Jadi beliau beliau dikenal sebagai negarawan yang sukses begitu ya. Kemudian beliau juga membentuk seperti membentuk lembaga-lembaga negara ya, seperti kekuasaan legislatif dan eksekutif begitu.
Jadi sudah mulai ada tatanan pemerintahan dalam sebuah negara. Kalau Abu Bakar itu kan masih kita kalau diibaratkan ketika Rasulullah wafat, maka kondisi emosional masyarakat Arab itu belum begitu stabil. Jadi Abu Bakar tugasnya di sini untuk menstabilkan dulu. Baru setelah itu Umar pada saat itu sudah mulai bisa membenahi sebuah negara sampai melakukan ekspansi ke negara-negara atau wilayah-wilayah yang lain. Ya, sampai akhirnya Umar itu kemudian terbunuh ya oleh Abu Lu'lu'ah ya. Jadi Umar wafat karena terbunuh. Inilah yang kemudian melahirkan, kalau Abu Bakar ketika wafat kemudian langsung menunjuk Umar sebagai pengganti. Tapi Umar, karena Umar wafatnya itu dikarenakan dibunuh, akhirnya penggantinya itu masih menjadi perdebatan. Di antaranya yaitu apakah Khalifah Utsman bin Affan ataukah Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai akhirnya terpilihlah Utsman karena Ali merasa Utsman itu yang lebih senior. Jadi lebih baik Utsman saja, begitu kata Ali. Nah, Utsman ini mempunyai karakteristik kepemimpinan yang lemah lembut ya. Jadi kelemah lembutan Utsman ini yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh kaum kerabatnya. Kalau dalam bahasanya sekarang ini adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini dimanfaatkan karena kebaikan, saking baiknya Utsman, saking lemah lembutnya begitu ya. Jadi ini dimanfaatkan oleh kaum kerabatnya untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pada saat Utsman memimpin itu juga kaum kerabatnya itu diberikan tanah, diberikan wilayah begitu ya. Dan dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin daerah. Kalau misalkan seperti gubernur begitu ya. Pada saat kepemimpinan Utsman, sehingga ini memunculkan adanya pemberontakan dan huru-hara karena menganggap pemerintahan Utsman ini tidak adil kepada rakyat, dan ini juga dimanfaatkan oleh seorang yang dinamakan sebagai Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini dia berpura-pura menjadi pengikutnya Ali. Jadi ketika Ali itu melakukan sholat, Abdullah bin Sabah ini menjadi makmum di ketika Ali itu mengimami sholat. Dan ini dan masyarakat menganggap Abdullah bin Sabah adalah orangnya Ali. Dan Abdullah bin Sabah itu melakukan melakukan fitnah terhadap rakyat bahwa kekhalifahan Utsman itu zolimnya ya karena itu dikuasai oleh kaum kerabatnya sendiri, banyak terjadi ketidakadilan begitu. Nah, ini yang kemudian memunculkan pemberontakan di tubuh rakyat pada saat itu, dan mereka mendemo Utsman. Ya, mendemo Utsman sampai kemudian Utsman wafat, ya, wafat terbunuh. Dan ketika Utsman terbunuh, siapa yang dituduh? Yang dituduh Ali. Yang dituduh Ali karena mereka menganggap Abdullah bin Sabah, orang yang menyebarkan fitnah, adalah pengikutnya Ali. Maka yang dituduh Ali. Dan ada alasan yang lain karena memang pada awal itu Ali itu menginginkan menjadi khalifah. Tapi kemudian yang terpilih itu Utsman. Jadi ini dilakukan Ali untuk mendapatkan kekuasaan pada saat itu. Nah, inilah yang kemudian memunculkan permusuhan nanti di next pemerintahan, yaitu pemerintahannya Ali, yaitu pemberontakannya Aisyah, Aisyah ya. Salah satunya pemberontakan yang dilakukan Aisyah karena menganggap Ali adalah dalang dari pembunuhan yang dilakukan pada Utsman bin Affan. Ya, kemudian ketika Ali memimpin, pada akhirnya Ali menggantikan Utsman ya karena memang setelah Utsman dulu pertimbangannya Utsman atau Ali. Berarti ketika Utsman
wafat, berarti yang menggantikan yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini masa pemerintahannya itu tidak begitu lama karena memang begitu banyak konflik yang terjadi ketika kepemimpinan Ali. Salah satunya yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Aisyah ya. Ya, yang kemudian terjadi perang Jamal. Ya, ini intinya menuntut balas kematian Utsman. Ya, setelah itu terjadilah yang namanya peristiwa Tahkim ya. Nah, peristiwa ada perang Jamal, kemudian perang Siffin ya. Perang Siffin inilah yang kemudian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Muawiyah ini keluarganya Utsman pada saat itu. Muawiyah tidak terima kalau misalkan tanah-tanah yang sudah dibagikan itu kemudian ditarik lagi oleh pemerintahan Ali. Ya, karena itu sebetulnya tanah negara, jadi Ali ingin mengembalikan itu ke negara. Tapi kaum kerabatnya Utsman pada saat itu tidak terima. Akhirnya terjadilah perang, ya. Terjadilah perang, yaitu perang Siffin. Nah, perang Siffin inilah yang kemudian dengan kecerdikan Muawiyah karena pada saat itu hampir kalah ya, akhirnya Muawiyah bagaimana kalau kita melakukan perundingan, yaitu damai begitu. Maksudnya perundingan, nanti bagaimana kebijakannya. Akhirnya dilakukanlah perundingan atau yang dikenal pada saat itu tahkim ya. Nah, tahkim ini awalnya itu tidak ada dalam hukum Islam, itu tidak ada, dan peristiwa tahkim inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam itu terpecah menjadi beberapa golongan. Ya, ada golongan yang keras radikal yaitu Khawarij, kemudian ada ada Syiah, kemudian ada ada yang pengikut Ali, ada pengikut Muawiyah, dan yang bukan pengikut keduanya yaitu Khawarij. Nah, kaum Khawarij inilah yang kemudian menyampaikan bahwa tahkim itu tidak ada dalam hukum Islam, dan orang yang melakukan tahkim yaitu melakukan dosa besar, dan orang yang melakukan dosa besar itu harus dibunuh. Itu kafir ya, dan itu harus dibunuh. Ini yang membuat kemudian ini menjadi salah satu penyebab terbunuhnya Ali pada saat itu, dibunuh oleh kaum Khawarij ya. Selain ya nanti kalian pelajari sendiri peristiwa tahkim ini dalam materi teologi ya, atau ilmu kalam nanti ada sendiri. Intinya pada saat itu peristiwa tahkim atau kepemimpinan Ali itu melahirkan banyak aliran-aliran kepercayaan dalam Islam. Nanti akan lahir juga Asy'ariyah, Mu'tazilah, kemudian sampai Jabariyah, Qadariyah. Itu juga nanti akan bermunculan sampai akhirnya Ali terbunuh ya. Nah, terbunuhnya Ali ini kemudian membuat Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi pemimpin, dan Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti yang dinamakan dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah ini pusatnya ada di Damaskus. Sistem pemerintahannya itu diganti, bukan lagi demokrasi, maksudnya pemilihan ya, tapi sudah mengadopsi dari sistem kerajaan yang ada di Eropa, yaitu sistem monarki. Monarki ini berarti pemilihan rajanya itu berdasarkan garis keturunan. Nah, tapi garis keturunan yang monarki yang di sistem monarki yang ditetapkan dalam dinasti Umayyah ini tidak begitu jelas. Akhirnya ini justru menjadikan pergolakan yang luar biasa di tubuh Umayyah itu sendiri, yaitu saling bunuh, kemudian saling menjatuhkan satu sama lain demi mendapatkan kekuasaan ya. Pada saat Umayyah ini sudah mulai membentuk 5 sekretariatan ya, intinya ya mereka sudah mulai seperti sekarang, berarti sudah punya menteri ya, kementerian begitu. Sudah mempunyai kementerian sendiri. Dan untuk raja-raja di Daulah Umayyah ini beberapa ada yang terkenal ya,
salah satunya Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal pada saat itu karena toleransinya. Jadi ketika Umayyah berkuasa, keluarga Bani Hashim atau dari keluarga Abbas ya, Bani Abbas itu mereka ditekan, mereka tidak boleh, intinya mereka terintimidasi begitu ya, tidak boleh melakukan pergerakan-pergerakan yang mencurigakan. Nah, pada saat Umar bin Abdul Aziz ini mereka diberikan ruang untuk sedikit bergerak. Nah, ini menjadikan waktu yang tepat untuk Bani Abbas melakukan untuk melakukan pembalasan. Karena pada masa Umayyah berkuasa di Damaskus, dan di sisi lain itu juga yang menganggap bahwa Ali itu masih pemimpin yang sah pada saat itu. Jadi kepemimpinan yang selanjutnya itu bukan dipegang oleh Muawiyah, tapi oleh Hussein, yaitu putra dari Ali. Dan di Irak itu Hussein kemudian dibaiat menjadi seorang pemimpin. Dan Hussein pada saat itu karena sudah dibaiat ya, merasa sudah menjadi pemimpin, dia ingin menaklukkan Damaskus pada saat itu. Dia ingin menemui Muawiyah, ingin membunuh Muawiyah. Tapi sebelum Muawiyah terbunuh, Hussein itu sudah terbunuh terlebih dahulu, yang disebut sebagai peristiwa Karbala, yaitu terbunuhnya Hussein ya, dengan dipenggal kepalanya, dan kemudian kepalanya itu dikirim ke Irak pada saat itu. Nah, ini juga yang menyulut emosi dari Bani Abbas untuk melakukan pembalasan. Nah, pembalasan ini momennya itu dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz itu menjadi pemimpin ya, sampai 30 tahun mendatang ketika Malik kedua itu berkuasa, baru mereka melakukan mendeklarasikan menjadi kelompok yang radikal, kelompok oposisi, dan ingin menggulingkan kepemimpinan Umayyah. Nah, saat itulah kemudian Bani Abbas berhasil menaklukkan Umayyah ya, yang dipimpin oleh Al-Khurasani, kalau tidak salah itu dipimpin oleh Al-Khurasani. Meskipun pada saat itu sebentar, ya, ya. Iya, Abu Muslim Al-Khurasani itu yang memimpin penaklukan Umayyah yang ada di Damaskus. Selain itu sebelum diruntuhkan ya, Umayyah itu sudah melakukan ekspansi terhadap negara-negara yang ada di Andalusia, Spanyol ya. Jadi sudah sampai ke sana kekuasaannya. Sehingga ketika kekuasaannya itu mulai dari Andalusia sampai ke Sungai Indus itu kan begitu luas. Ini yang membuat pemerintahan Umayyah pada saat itu semakin lemah. Banyak daerah-daerah yang ingin memisahkan diri. Tidak terkontrolnya wilayah-wilayah yang ada itu karena terlalu jauh dari pemerintah pusat. Nah, ini menjadikan pemerintahan pada saat itu semakin lemah, khususnya pada saat pemerintahan Malik kedua. Ya, dari mulai kehidupan yang hedon, kemudian kemudian wilayah yang begitu luas, kemudian dan juga biasanya itu raja yang lemah begitu ya, maksudnya rajanya yang lemah, dan waktu itulah ya waktu yang tepat untuk Bani Abbas melakukan serangan. Ya, jadi sebuah kepemimpinan itu sebetulnya umumnya seperti itu. Kalau bentuknya kerajaan seperti dulu itu, kebanyakan mereka ketika mereka sudah punya wilayah yang semakin luas, itu biasanya mereka akan semakin lemah karena wilayah yang luas itu tidak diimbangi dengan karena pemerintahannya terpusat dalam satu wilayah. Jadi daerah-daerah yang luas itu biasanya tidak
teropeni begitu. Jadi mereka melakukan pemberontakan, kemudian mereka ingin memisahkan diri. Selanjutnya ketika sudah berkuasa dan mencapai titik puncak kekuasaan, biasanya para pejabatnya itu diuji dengan kehidupan yang bergelimbangan harta, hidup yang penuh dengan hedonisme ya. Kemudian suka mabuk-mabukan sampai akhirnya kepemimpinannya itu menjadi lemah, dan ini menjadi titik yang tepat untuk kemudian diruntuhkan oleh kekuasaan yang lain. Dan pada saat itu Umayyah yang ada di Damaskus itu digantikan oleh kekuasaan Abbasiyah yang kemudian pusatnya diganti ke Baghdad. Dan semua keturunan Umayyah pada saat itu terbunuh kecuali Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil ini yang berhasil melarikan diri ke Spanyol dan mendirikan kerajaan atau dinasti Umayyah jilid kedua yang pusatnya ada di Andalusia. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini yang kemudian dijuluki sebagai arsitek pembangun daulah. Maksudnya Abdurrahman Ad-Dakhil ini merupakan sosok yang luar biasa karena berhasil mendiri atau bangkit dari keterpurukan dan berhasil melakukan pembangunan-pembangunan yang luar biasa khususnya di wilayah Spanyol, Andalusia. Ya, seperti Masjid Agung Cordova, kemudian arsitektur kota yang ada di Andalusia dan yang lain sebagainya. Dan kenapa Bu Islam itu kok bisa diterima dengan mudah di Spanyol begitu ya? Karena ada beberapa alasan. Di antaranya yaitu masyarakat Spanyol pada saat itu terjadi konflik antara umat Kristiani, ya umat Kristiani yang percaya bahwa Tuhan itu ada yang menganut paham Trinitas, ada yang tidak. Nah, ini juga menjadi perseteruan di di negara Spanyol pada saat itu. Dan kemudian yang selanjutnya raja yang memimpin pada saat itu yaitu rajanya itu zolim ya, dan menarik pajak yang begitu besar dari rakyatnya. Jadi ketika Abdurrahman Ad-Dakhil itu memegang atau mengambil alih kekuasaan, maka dengan senang hati rakyatnya, karena Abdurrahman Ad-Dakhil ini berbeda dengan raja yang pada saat itu memimpin. Jadi dia lebih wise begitu ya, lebih bijak begitu. Jadi lebih bisa diterima, dan Islam pun lebih bisa diterima di sana karena Islam itu kan dikenal sebagai agama yang damai ya. Jadi Islam lebih bisa diterima di sana. Ada beberapa masa kebesaran atau masa keemasan Daulah Umayyah yang ada di Andalusia. Setidaknya harus kita memahami ada tiga khalifah yang perlu diingat. Yang pertama yaitu Abdurrahman ketiga, yaitu sebagai khalifah dan negarawan, ya. Bagaimana kemudian dia mempunyai jiwa toleransi yang begitu tinggi terhadap rakyatnya, tapi juga tetap berwibawa ya. Intinya dia bisa mengelola pemerintahan itu dengan baik. Kemudian Al-Hakam kedua, yaitu negarawan dan cendekiawan. Al-Hakam inilah yang kemudian merenovasi Masjid Agung Cordoba, memperbesarnya, dan kemudian Khalifah Al-Hakam kedua ini itu memberikan dana yang besar untuk pembangunan perpustakaan terbesar di Eropa pada saat itu, yaitu perpustakaan Cordova. Perpustakaan inilah yang nantinya menjadi pusat perkembangan intelektualitas kaum Muslim ya. Jadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan itu terkumpul semuanya di perpustakaan Cordova, yang akhirnya nanti ketika terjadinya perang salib atau yang menyulut terjadinya perang salib, salah satunya yaitu dibakarnya perpustakaan Cordova, karena dianggap perpustakaan Cordova merupakan kunci perkembangan atau kemajuan umat Muslim. Semua pemikiran ada di situ, dari mulai
ilmu tentang kedokteran, astronomi, geografi, kemudian pertanian, kemudian dan semuanya, ya, semuanya ada di situ. Dan Al-Hakam inilah yang kemudian menjadi raja yang mempunyai andil dalam memperbesar atau ya menguri-uri perpustakaan terbesar di Eropa pada saat itu dan menjadi pusat peradaban Islam, ya, pusat perkembangan peradaban Islam pada saat itu, ya, itu Nah, Umayyah yang ada di perkembangan Daulah Umayyah yang ada di Andalusia ini dan Abbasiyah yang ada di Baghdad ini merupakan puncak kejayaan umat Muslim pada saat itu, ya. Bagaimana ilmu pengetahuan itu kemudian dapat berkembang dengan pesat, ya. Dapat berkembang dengan pesat pada saat itu, dan beberapa faktor kenapa kemudian dan setelah itu untuk di Abbasiyah itu juga ada beberapa raja, ya, raja yang punya andil yang cukup besar dalam perkembangan peradaban Islam, yaitu ada 3. Yang pertama itu Al-Mansur, yang kedua itu Harun ar-Rasyid, dan yang ketiga itu Al-Ma'mun. Ya, ketiganya dikenal karena mereka begitu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu dan memberikan dukungan yang penuh terhadap para cendekiawan Muslim, ya, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ya, dan juga mereka juga memberikan membangun salah satunya yaitu Al-Mansur, ya, yang berhasil membangun kota Baghdad menjadi kota ibaratnya kota terindah pada saat itu, ya. Kemudian Al-Ma'mun juga yang memberikan perhatian yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid yang dikenal dengan toleransi dan kebijaksanaannya, ya. Itu Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Nah, awal mula kemunduran kedua dinasti ini yaitu ketika umat Eropa pada saat itu, masyarakat Eropa pada saat Islam mengalami kejayaan, mereka itu masih buta huruf. Mereka belum mempunyai peradaban yang maju sampai akhirnya pada satu titik mereka kemudian ingin merebut kekuasaan yang dimiliki oleh umat Muslim, ya, yang nantinya akan menyulut terjadinya perang salib. Perang salib inilah yang memulai adanya periode disintegrasi, yaitu periode perpecahan, ya, bagaimana nanti dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah yang sudah besar itu nanti terpecah menjadi kerajaan-kerajaan atau dinasti-dinasti kecil seperti dinasti Saljuk, kemudian dinasti nanti ada yang menjadi Turki Utsmani, dinasti yang ada Mughal, kemudian dan yang lainnya. Jadi ini yang kemudian menjadi nanti adanya faktor-faktor yang terjadi yang mengakibatkan Islam itu mengalami kemunduran. Nanti kita lanjutkan di next review, ya, karena nanti terlalu panjang. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan diskusi, ya. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.